Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Fabian dari Universitas Islam Riau. Saya sendiri memilih program studi ekonomi syariah dengan NPM 212310170. Saya saat ini ingin memenuhi ujian akhir semester dalam sejarah peradaban Islam saya. Dan saat ini saya akan mempresentasikan sebuah video ini dengan video dakwah yang berjudul Ketika Bangsa Eropa Menguasai Dunia Islam. Saya sendiri dibimbing oleh seorang dosen yang bernama Hekasa bin Ari Lufti, yang dimana dia membimbing juga kelas A dan kelas B, dan saya sendiri ada kelas B. Dan sebelum saya mempresentasi, jangan lupa dulu follow dulu ya kawan-kawan. Untuk bagi yang sudah melihat video ini, follow akun Instagramnya dari dosen saya yang bernama Hekasa_official, dan juga akun dari program studi saya bernama Ekonomi Syariah UIR_official. Pada abad 16, di mana bangsa Eropa mulai menampakkan kekuatannya. Di saat itu bangsa Portugis dan juga Spanyol menguasai daerah Afrika Utara dan juga pesisir dari Samudra Hindia. Kekuatan muslimin yang paling terkuat saat itu adalah Kesultanan Utsmaniyah. Berabad-abad lamanya kaum muslimin untuk mewarnai dan mendominasi peradaban yang ada di dunia. Untuk memperoleh hal tersebut, berbagai cara muslim harus dilakukan waktu saat itu. Yang pertama itu adalah ekspansi militer. Yang kedua itu adalah diplomasi. Yang ketiga itulah jalur perdagangan. Yang keempat itu adalah jalur kebudayaan. Semula dalam Eropa yang saat itu begitu rakus, yang ingin menguasai sumber daya alam yang ada di timur. Dan mereka mempunyai metodenya sendiri, yaitu adalah penjajahan, atau kita panggil nasional, atau kita panggil kolonialisme. Kolonialisme itu sendiri itu adalah hal yang dialami kaum muslimin saat itu yang begitu mempahitkan bagi mereka. Dari Lik Arifin Mansur Nur, atau kita panggil Arifin, pada ensiklopedia Tematin Muslim pada abad 19, bangsa Eropa kian makin hari makin kuat ekspansinya. Dan saat itu pula negara-negara muslim mempunyai fragmen-fragmennya sendiri atau latar belakangnya sendiri. Kita contohkan misalnya bangsa Portugis menyerang pesisir dari Samudra Hindia. Kesultanan Utsmaniyah melindungi kepentingan yang ada di sana. Karena kerajaan tersebut berorientasi kepada Eropa, pemerintahan Istanbul semata-mata ingin melindungi penguasa muslim lokal yang ada di sana untuk menghadapi Eropa non-muslim tersebut. Nah, kita misalkan lagi Aceh. Saat itu dia menerima begitu banyak bantuan dari kerajaan seimannya, yaitu adalah Turki. Dan justru si Arifin ini memetakan semua ekspansi yang ada yang dilakukan oleh Eropa. Nah, kita contohkan saja misalnya rezim yang stabil saat itu, yaitu adalah Kesultanan Utsmaniyah, begitu kuat ketatanan pemerintahannya, yang akhirnya justru turun, yang dimana masalah internalnya begitu banyak sehingga terjadi demonstrasi. Sehingga di saat itu pula karena banyak protes, yang dimana Kesultanan Utsmaniyah saat itu dihapuslah sistem kekhalifahan, dan akhirnya dilanjutkan oleh seorang bapak Turki, yaitu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ia sendiri disebut karena bapak Turki karena dia sendiri yang menghapus sistem khalifah dan mengubah dari Kesultanan Utsmaniyah menjadi negara Turki. Kesistemannya itu dari dalam pemerintahan, yaitu dalam menerapkan sebuah sekulerisme, yaitu ia memisahkan antara
agama dan juga urusan pemerintahan sejauh-jauhnya. Sehingga saat itu Turki melarang keras yang berkaitan dengan berbau timur atau istilah berbau Arab. Contohnya saja, misalnya azan saja di saat itu bahasa Arabnya tidak dipakai. Maksudnya tidak berbahasa Arab dan harus berbahasa biasa. Yang kedua, mereka dilarang untuk membaca Al-Quran dan melarang berpakaian yang muslimin, sehingga harus melekat dengan berbudaya barat. Kita contohkan lagi misalnya rezim yang agak stabil, yaitu adalah dinasti Qajar yang ada di Iran. Dinasti Qajar ini sendiri begitu permisif atau begitu membuka peluang kepada bangsa Eropa. Para ulama setempat yang ada di sana begitu menentang penetrasi yang barat yang ada terjadi di sana. Sedangkan yang menempuh pendidikan yang ada di sana pula begitu menentang bobroknya rezim yang ada di Qajar. Dan juga para kelompok pedagang yang ada di sana menilai bahwa perekonomian di sana begitu bobrok pula. Dan ada salah satu cara yang dilakukan bangsa Eropa untuk menguasai bangsa muslimin saat itu, yaitu adalah mengacaukan politik bangsa muslimin saat itu. Seperti yang ada di Nusantara, mereka mengadu domba politik-politik yang ada di sana, sehingga begitu mudah dipecah belahkan, sehingga ekspansi militer Eropa begitu mudah dan mulus. Dan akhirnya masuk ke abad 20, yang dimana abad 20 memasuki tatanan pemerintahan yang baru, yaitu adalah republik, atau lebih halusnya itu republik, tapi sebenarnya itu adalah sekularisme. Yang mendorongnya itu adalah nasionalisme yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, sehingga Indonesia pun akhirnya terinspirasi dalam hal tersebut yang Soekarno tiru. Nah, di saat Perang Dunia II, pendidikan itu begitu banyak yang mengandung halnya sekularisme, sehingga begitu banyak yang berpendidikan itu menganut paham sekularisme. Tetapi di saat itu pula ada sisi baiknya, di mana negara-negara muslim saat itu begitu banyak mengalami kemerdekaan. Nah, sekian dari presentasi dan dakwah saya yang berjudul Ketika Bangsa Eropa Menguasai Dunia. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf ketika ada kesalahan dan kegugupan dalam presentasi ini. Saya melakukan sebaik mungkin. Lain kali jika ada kesalahan lagi, saya akan berusaha untuk memperbaikinya lebih baik lagi. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.